Konflik rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa kembali bergulir di ruang publik setelah Insanul Fahmi lebih dulu menggelar konferensi pers dan membeberkan persoalan pribadi mereka. Alih-alih terpancing merespon panjang lebar, Wardatina Mawa justru memilih sikap tenang dan menahan diri. Melalui kuasa hukumnya, Mawa memastikan kondisinya baik-baik saja dan tidak tertarik memperkeruh suasana dengan perang pernyataan. Ia memilih fokus pada jalur hukum dan menyerahkan seluruh proses pembuktian dugaan perzinahan yang menyeret Insanul Fahmi dan Inara Rusli kepada aparat penegak hukum, tanpa banyak drama di hadapan publik. Sikap tegas itu juga tercermin saat pihak Insanul Fahmi mencoba membuka komunikasi secara pribadi. Ajakan bertemu berdua ditolak karena dinilai tidak pantas dan tidak mencerminkan itikat baik, mengingat situasi sudah diketahui luas oleh masyarakat. Pihak Mawa menilai jika memang ingin berdamai, Insanul Fahmi seharusnya menunjukkan tanggung jawab dengan datang secara terbuka menemui keluarga besar. Menghormati orang tua dan keluarga dianggap sebagai syarat utama untuk membuktikan ketulusan. Hingga kini, belum ada pembicaraan damai yang melibatkan keluarga maupun agenda mediasi resmi, menandakan konflik ini masih jauh dari kata selesai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Insanul Fahmi baru saja melakukan konferensi pers dan pengakuannya dia bilang selama pernikahannya dengan Mawa 6 tahun itu dia nggak bahagia, dia tertekan dan dia menemukan cintanya, ketenangannya itu sama Inara Rusli. Laki-laki macam apa yang menjelek-jelekan istri sahnya hanya untuk mendapatkan hati sang pelakor, hanya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Yakin, seorang Inara tidak pernah bertanya tentang status lo. Dan tadi juga lo bilang, lo tidak punya kewajiban untuk menjelaskan kepada Inara tentang status lo dan nikah atau belum. Salah! Nih ya, gue berbicara sebagai laki-laki yang juga sudah berumah tangga. Gue juga banyak yang deketin, sama kayak lo, ya. Bedanya gue udah punya anak 3, lo baru 1. Justru di situ letak kewajiban kita untuk menjelaskan kepada perempuan-perempuan yang ingin mendekati kita tanpa perlu ditanya. Maaf, saya sudah berumah tangga, saya sudah punya anak, dan sudah punya istri. Ya, jadi nggak ada tuh fitnah atau hal-hal yang buruk yang terjadi, yang lo alami nih. Paham sampai di situ? Wah, nggak bisa nih. Kartu merah buat Insanul Fahmi. Baru kemarin gue bikin PT yang ini nih. Sekarang kualifikasinya udah kayak gitu kok. Apakah ini yang disebut dengan soft spoken manipulator? Karena jawabannya makin kesini jadi makin kesana. Masalahnya kemarin dia baru bilang mau rujuk sama Mawa dan siap untuk bertanggung jawab dengan keduanya. Tetapi sekarang malah buka ahli sampai bawa-bawa urusan ranjang sampai rumah berantakan. Etis nggak sih? Kebanyakan klarifikasi omong sini omong sana. Semakin kesini Anda semakin jelas bahwa Anda tidak ingin menyelesaikan masalah itu dengan cara yang baik-baik. Nol. Saran aja sih dari gue, baiknya lu itu selesaikan dulu masalah lu bertiga sama ketiganya. Jangan keluar-keluar sana sini. Yang hasilnya apa? Malah nambah perkara baru. Hei, laki-laki racun. Jujur aja ya, gue mah kagak habis pikir aja sama cara mikir nih bocah gitu. Dapat ajarannya dari mana gitu. Dibawa kenapa-napa, gue mah bingung aja. Sejak kapan mau ngerubah istri dengan cara kawin lagi? Ini konsepnya biji mani. Kok bisa kepikiran begitu gitu? Oh, mungkin ini sih mungkin ya. Mungkin mau ngerubah istri yang tadinya istri cinta sama lu jadi jijik sama lu kali ya. Emangnya masih ada? Emangnya masih punya? Kagak sadar diri. Bodoh. Sumpah demi Fir'aun diangkat jadi wakil menteri ya. Seumur hidup, di sepanjang gua bernapas, baru kali ini gua ngalamin muak sama makhluk ciptaannya Tuhan. Dibawa kenapa-napa, gua beneran muak sama nih bocah. Beneran muak, jangan-jangan nih bocah nih bukan makhluk ciptaan Tuhan kali. Jangan-jangan nih bocah makhluk ciptaan dedemi kali. Sumpah demi apapun, gua muak beneran liat nih bocah. Gua mah kagak kebayang kalau ketemu nih bocah. Pengen rasanya gua nyentir rahang nih. Ampun dah. Ini yang terkesan ngebelain perempuan itu daripada istrinya sendiri, ngejelek-jelekin istrinya sendiri. Padahal nih ya, Mawa tulis juga nih, dia mengklarifikasi tanggapannya si Fahmi Insan ini nih ya. Ya harusnya nih ya, kalau emang udah berkonflik 5 tahun, ya harusnya diskusi bareng, dicari jalan keluarnya.
tindakan Insan ini nggak bisa dibenarkan, Bu. Nggak bisa. Dia curhat sama perempuan lain ketika diskusi sama istrinya nggak nemuin solusi. Terus solusinya diskusi sama perempuan lain. Nggak bener juga. Bayangin lu jadi Mawa, laki lu curhat ke perempuan lain. Gimana? Bayangin. Kita nih perempuan ya, tahu kan gimana sih pengennya gitu ketika kita berkonflik sama suami tuh pengennya diapain, kan kalian juga paham. Ya udah terserah lu mau di pihak siapa. Mending poligami atau mending punya 100 aspri? Mending diem aja deh bang, kata gua mah. Nggak, bukannya apa-apa nih bang. Ya begini, kan orang tuh kalau mau poligami tuh jangan cuman karena kepengen doang atau alasannya untuk mendidik istri. Ya udah dipoligami karena istrinya apa, overprotective atau apa. Begini bang, mending belajar dulu tentang poligami. Nanti kalau udah pinter, baru deh poligami, nggak apa-apa ya. Emang bener di dalam Islam ya, poligami itu nggak apa-apa kok. Nggak izin dulu ke istri misalkan gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa aja. Tapi logika aja bang. Masa istrinya nggak tahu gitu ya, itu mah sama dengan selingkuh. Lagian orang kalau udah nikah mah kasih tahu ya, umumkanlah pernikahan itu supaya apa? Supaya nggak jadi fitnah kan. Jangan ngomongnya udah nikah siri, tapi semua orang gak ada yang dikasih tahu ya, apalagi istri sendiri. Ya wajar lah istrinya curiga, mungkin aneh-aneh aja nih bang. Jadi gimana coba, kalian pilih deh, mending poligami atau punya 100 aspri? Coba komen. Gak pernah gue semua ini ngeliat laki-laki macam kayak gini. Ini manusia satu bisa-bisa dengan mulut dia sendiri tuh ya ngomong di interview kalau salah satu alasan dia poligami karena si Mawa alias istri dia menolak berhubungan badan dengan dia. Gilanya lagi ini laki ngelaporin Inara Rusli sama si Mawa ke kantor polisi. Dugaan ini tuh awalnya karena pos-posan Instagram story dia tuh nunjukin kalau dia tuh ada di pemeriksaan Polri. Terus nulis caption, bila perdamaian tidak lagi diindahkan, bismillah Allah maha membolak-balikan keadaan ini. Stop bawa agama, kata gue teh. Kalau lu pada ada yang ngeliat interview dia, berasa orang paling ganteng, paling berwibawa. Lu kira lu seganteng Cristiano Ronaldo? Kagak woi, sadar. Ini si Inara juga awalnya ngomong dituntut, gak mau berhubungan lagi, bla 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 bla. Muncul-muncul dengan tangan, monyet. Ini laki satu juga sosokan banget kayak main karakter, dikit-dikit ketawa kayak orang gila sambil makan es krim karena patah hati. Habis itu tiba-tiba berdarah-darah tangannya. Masih bisa diedit lagi itu video lu. Pas gue baca komentar aja banyak banget laki-laki di luar sana juga bingung banget sama kerjaan nih orang, sama logika itu gimana. Emang lu nya aja gak usah alasan-alasan. Wadidaw, akhirnya Inara Rusli mengungkapkan bahwa Insanul Fahmi sering meyakinkan dirinya apa yang mereka lakukan semuanya ini adalah ibadah. Ibadah dari mananya? Ibadah dari Hong Kong. Semua yang kalian lakukan ini adalah perzinahan, mulai dari yang terkecil, zina mata, zina hati, zina pikiran. Jadi dari mana datangnya ibadah? Kenapa Insanul Fahmi harus meyakinkan Inara? Kenapa tidak meyakinkan Mawa? Bahwa Insanul Fahmi membutuhkan sosok istri yang soft spoken, rumahku surgaku, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kenapa tidak ke Mawa? Kenapa harus Inara? Karena memang Insanul Fahmi lagi menggatau ya. Bang, dengarin ya bang. Karakter istri, rumahku surgaku, keluarga sakinah mawaddah warahmah itu semuanya dibentuk oleh suami ya, dengan bekerja sama dengan istri. Membahagiakan istri itu sudah ibadah. Kenapa harus mencari ibadah di tempat yang lain? Berkeluarga, dalam keluarga ya, dalam rumah tangga itu semuanya ibadah bang. Jadi kenapa harus mencari ibadah di tempat yang lain? Jujur aja lah bang, kalau kau memang lagi menggatal. Ternyata begitulah ya cara buaya syariah dalam menangkap mangsa. Ibadah sayang. Kalau buaya darat bunyinya halo sayang. Kalau buaya syariah ibadah sayang. Waduh, menggatal ya bang.